Iya. Pertama-tama Bapak mau mengucapkan selamat dulu ya kepada kalian semua karena sudah berhasil naik kelas 11. Ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu ya sama Bapak karena Bapak semester lalu sempat mengajar di kelas 10 ya, di kelas 10F. Ada yang dari kelas 10F? Ya, untuk yang belum kenal ya, perkenalkan nama Bapak Muhammad Satria Firdaus. Bapak adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya. Ya. Bapak adalah mahasiswa UIN Universitas Sriwijaya. Nah, Bapak sedikit cerita, Bapak lulus sekolah SMA itu tahun 2015. Ya. Setelah lulus sekolah, Bapak melanjutkan pendidikan S1 Sarjana di Unsri, mengambil jurusan Pendidikan Ekonomi. Ya. Selama kuliah, Bapak sempat mengajar di SMA Negeri 19. SMA 19 itu di OPI Jatibareng. Ya. Nah, setelah lulus kuliah, Bapak pernah mengajar di SMP Negeri 16. Ya. Di sini ada yang alumni SMP 16? Ini ada. Ya. Nah, setelah beberapa lama waktu mengajar, ya, Bapak melanjutkan pendidikan S1 Pendidikan PPG, Program Profesi Guru, di kampus yang sama di Unsri. Ya. Dan insya Allah nanti di bulan September itu sudah selesai. Ya. Ini sudah masuk ke bulan ke-10 dan sekarang Bapak sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Ya. Karena Bapak mengambil fokus program studi pendidikan ekonomi, maka Bapak mengajar mata pelajaran ekonomi. Ya. Kira-kira sampai di sini jelas? Siapa nama Bapak tadi? Kemudian sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kalau kelas 10 kalian sudah pernah belajar yang namanya lembaga keuangan dan juga lembaga keuangan bukan? Ya. Nah, di semester awal kelas 11 ini kalian akan mempelajari yaitu badan usaha dalam perekonomian. Nah, ya. Nah, yang pertama, materi yang pertama yaitu mengenai konsep badan usaha. Ya. Nah, Bapak mau tanya dulu, kalian sudah pernah mendengar belum apa itu badan usaha? Sudah. Coba. Badan usaha adalah lembaga yang didirikan oleh perseorangan atau dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan. Untuk menghasilkan keuntungan. Ya, itu adalah orientasi atau tujuan daripada badan usaha. Ya. Nah, sebelum kita memasuki materi yang lebih lanjut lagi, ya, Bapak akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini, ya, yaitu mengenai agar kalian dapat menelaah konsep badan usaha dalam perekonomian dan mengklasifikasikan jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Ya. Nah, apa itu badan usaha? Tadi sudah dijelaskan sama temannya ya. Kira-kira ada pendapat lain tidak? Sudah benar ya? Ya, sudah benar. Jadi badan usaha itu adalah merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari laba atau keuntungan. Nah, adapun maksud dari kesatuan yuridis ekonomi adalah individu maupun kelompok orang yang mempunyai tujuan ingin mencari keuntungan dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Ini teknisnya produksi, ya, menghasilkan barang dan jasa. Kalau badan usaha dia yuridis formal, artinya itu berlandaskan hukum. Ya. Sebuah lembaga itu diatur oleh pemerintah. Ya. Sedangkan perusahaan itu tidak harus bersifat resmi atau formal. Bentuk badan usaha, siapa yang bisa? Bentuk badan usaha itu yuridis atau hukum, dapat berbentuk PT, CF, firma atau koperasi. Ya, betul ya. Jadi kalau perusahaan, pabrik, bengkel atau unit produksi. ya, benar lah ya. Jadi dari segi bentuk ya, badan usaha itu berbentuk PT. Ya. PT kalau perusahaan itu bentuknya apa? Pabrik. Ya. Yang namanya tempat menghasilkan barang dan jasa pabrik kan? Ya. Pabrik. Ya. Kalau dalam skala kecil ya, perusahaan itu adalah bengkel ya namanya. Benar tidak? Benar. Ya, bengkel. Atau salon ya. Salon bisa juga ya.
kemudian ada koperasi tadi yang disebutkan ya, firma ya, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari badan usaha ya. Kemudian kita beralih pada ciri-ciri ya. Ciri-ciri badan usaha boleh disambil dicatat juga ya. Ciri-ciri badan usaha itu ada 3 ya. Yang pertama itu laba, sudah jelas tadi. Kemudian menggunakan modal dan tenaga kerja ya. Modal dan tenaga kerja ini sudah pasti ya, tidak mungkin lah ya sebuah badan usaha dapat keuntungan kalau tidak ada modal ya, tidak ada tenaga kerja. Sebetulnya ada lagi kemampuan, skill ya, dibutuhkan oleh badan usaha untuk mencari laba ya. Kemudian kekayaan dasar lapangan usaha yang keempat adalah perdagangan ya. Badan usaha yang keempat itu dilihat dari segi lapangan usahanya, perdagangan. Badan usaha perdagangan ini adalah badan usaha ya, yang menyalurkan barang dari produsen menyalurkan barang dari produsen ke konsumen tanpa merubah bentuk dari bahan itu sendiri. Ya. Contoh dari perdagangannya apa? Indomaret. Benar sekali, di kemarin ya. Di kemarin itu mengambil barang dari produsen, dijual kembali ke konsumen tanpa merubah bentuk dari barang itu. Ya. Atau toko-toko sembako, benar. Toko buah-buahan pun demikian. Ya, toko buku ya. Kantin kita di bawah juga sama. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan lapangan usaha yaitu Jasa. Apa itu jasa? Memberikan layanan jasa atau menjual skill. Ya, badan usaha yang melayani di bidang jasa untuk menjual skill atau kemampuan ya. Banyak juga nih contoh badan jasa ya. Barbershop, potong rambut ya. Jasa pijat. Jasa pijat ya. Atau kalau di rumah sakit loh. Kalau di pendidikan Guru. ya, banyak sekali kan ya. Nah, dari 5 ini ada yang mau ditanya tidak? Jelas ya? Nah, sekarang berdasarkan kepemilikan usahanya nih. Berdasarkan kepemilikan usaha itu terbagi menjadi 3 yaitu BUMN. Ya. Nah, untuk ketiga ini akan kita pelajari, akan kita bahas di pertemuan di hari Jumat ya. Ada nggak tadi? Ada ya. Nah, jadi tadi badan usaha tadi terbagi menjadi 2, yaitu dari berdasarkan kepemilikan usaha dan kepemilikan modal ya. Kalau kepemilikan usaha tadi ada 5, kalau kepemilikan ada 3. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin membentuk kalian kelompok ya, karena belum ada kelompok kan? Selama bersama Bapak ya, jadi kelompok ini permanen dan kelompok ini juga akan menentukan kelompok proyek kalian. Ya. Di sini jumlahnya berapa siswa? 34. Kalau begitu Bapak akan bagi kalian menjadi 5 kelompok ya. 5 kelompok. Satu kelompok berjumlah 6 orang dan 4-nya lagi 7 ya. Bapak Perkenalkan, saya Nurintan Kurniawan Putri, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang badan usaha dan perusahaan. Yang pertama, badan usaha PT Pertamina, jenisnya ekstrim. Alasannya karena mengambil bahan gas dan minyak dan langsung menjualnya. Yang kedua, sawit, jenisnya agraris. Alasannya karena mengolah hasil perkebunan. Yang ketiga, PT Indofood, jenisnya industri dan alasannya karena PT Indofood mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Yang keempat, bengkel, jenisnya jasa karena memberikan layanan berupa skill dan kemampuan. Yang kelima, hypermart, jenisnya perdagangan karena menyalurkan barang dari produsen ke konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Terus tuliskan perbedaan antara perusahaan dan badan usaha. Yang pertama, definisi. Badan usaha merupakan sebuah teknik dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk
penjelasan kegiatan mengambil langsung dari alam dan menjualnya. Yang kedua, agraris karena mengolah bahan alam dan menjualnya. Yang ketiga, industri, kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi. Yang keempat, jasa karena kegiatan memberikan pelayanan atau jasa dan skill pada konsumen. Yang kelima, perdagangan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Perbedaan tujuan bentuk badan usaha untuk mendapat keuntungan perusahaan mengelola dan menghasilkan barang atau jasa. Yang berwarna bisa dari negara, daerah, swasta, baik perseorangan maupun kelompok. Perusahaan modalnya terdiri dari saham-saham atau adil atau zero yang dapat dijual ke masyarakat. 3. Bentuk berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 mempresentasikan dari kelompok 6. Yang pertama, Badan Usaha Pertamina, jenisnya ekstraktif. Alasannya, karena Pertamina menghasilkan gas dan minyak yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berasal dari alam. Kedua, sawit, jenisnya agraris. Alasannya, karena mengolah hasil alam menjadi bahan setengah jadi. Yang ketiga, Indofood, jenisnya industri. Alasannya, karena pabrik tersebut mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi dan setengah jadi. Yang keempat, bengkel, jenisnya jasa. Alasannya, karena memberikan layanan berupa skill atau kemampuan. Yang kelima, e-commerce, jenisnya perdagangan. Alasannya, karena menyalurkan dari produsen ke konsumen tanpa mengubah bentuk awal barang. Yang kedua, perbedaan antara badan usaha dan perusahaan. Pertama, tujuan badan usaha Ya, sebagai penilaian individual ya. Kita efisiensi waktu ya, segera mungkin kalau sudah selesai dikumpul. Langsung dikerjakan. Ya. Sampai bel bunyi kumpul ya. Pelajaran kita pada hari ini, sampai bertemu lagi di hari Jumat pada materi BUMN dan BUMD ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.